Bapak, sehat ya Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Diki sudah berkenan hadir nih di tengah-tengah kita. Wah, dengan senang hati Iya. di acara LPDP ini ya. Saya juga pernah sebenarnya mengisi materi yang sama juga dengan calon-calon penerima LPDP mungkin kira-kira 2015 atau 2016. Ketika itu kebetulan asisten saya itu keterima LPDP dan sekarang sedang menyelesaikan PhD-nya di University of Western Australia, ya. Alhamdulillah ya Pak. Pak, ada salam dari teman saya Pak Haris, ini analis kebijakan dari Kementerian Agama Pak, katanya sering diskusi sama Bapak. Oh iya, saya sering main di Kementerian Agama. Di situ pernah juga memberi pelatihan kepada para riset-riset yang di Litbang Kemenak. Sekarang semua sudah hijrah ke BRIN ya. Minggu lalu juga saya main ke BRIN, bertemu sama Prof. Najib Burhani, Prof. Yekti. Nanti mampir ke kantor saya Pak, lantai 6 Pak. Insya Allah. Yang di Tamrin ya Pak. Oh oke. Insya Allah. Ya, jadi saya senang sekali berada di sini. Saya juga terus terang sudah hampir 10 tahunan lebih ya melatih juga academic writing ini. Bahkan kami punya sekolahnya kerjasama dengan Universitas Hindu Indonesia di Denpasar, Bali, namanya Bali International Writing School. Jadi 2 kali dalam setahun itu kami melatih kebanyakan para akademisi Hindu, baik itu yang di Unhi, di Udayana, di Sekolah Kesenian Bali, Marwadewa, maupun dari peserta-peserta lainnya. Tapi kebanyakan adalah dosen-dosen muda gitu ya, yang memang mempunyai aspirasi untuk mempublikasikan karya-karya penulisan mereka di jurnal-jurnal internasional ya. Saya juga sudah keliling Indonesia untuk melakukan training ini ya, khususnya di banyak UIN-UIN yang di Sumatera Utara, di Makassar, di Jogja tentunya ya, kemudian Ambon, Manado. Ini kebetulan peserta kita dari seluruh daerah Pak. Jadi tadi saya cek di panitia menyerahkan data, ternyata mulai dari Aceh sampai Papua ada Pak. Jadi saya senang karena gambar berwarna sekali gitu. Cocok sekali dengan Pak Diki hari ini Pak. Ya, saya juga beberapa kali ke Aceh ya. Saya pernah ke UIN Ar-Raniri, juga ke Universitas Muslim di Matang, Biren. Ya, jadi ini bukan sesuatu hal yang asing bagi saya gitu ya, dan mudah-mudahan nanti beberapa pengalaman saya bisa saya share dengan teman-teman di sini ya. Jadi nama saya Diki Sofyan, saya kerja di Indonesian Consortium for Religious Studies. Tadi sudah disebutkan bahwa silakan Pak untuk lanjutnya. Ya, ini program internasional di bidang interreligious studies ya. Jadi dia international, interdisciplinary sama interreligious. Jadi kami sudah meluluskan kira-kira 55-an lebih PhDs dari 15 negara. Jadi mahasiswa kami itu dari Amerika, Kolombia, India, Vietnam, Filipina, Myanmar, Singapura, Korea, dan lain sebagainya. Saya juga board member dari globeethics.net. Nanti silakan kalau Anda mau mencari materi-materi, tulisan, artikel, buku tentang etika, segala sesuatu tentang etika itu bisa ditemukan di globeethics.net. Untuk menjadi membernya itu gratis dan kita punya akses ya, ke ratusan ribu resources ya, yang menyangkut masalah etika, baik itu etika yang sekuler, baik itu etika yang normatif, yang praktis, etika Islam, etika Kristen, agama, dan lain sebagainya ya. Saya juga bagian dari Educational Exchange Committee di AMINEF, di American Indonesian Exchange Foundation Fulbright. Jadi saya juga Fulbright Fellow, saya juga Chevening Fellow dari Inggris juga. Saya kira-kira pernah dapat 10 beasiswa lah kira-kira. Jadi so I know the feeling ya, bagaimana rasa senangnya itu untuk bisa mendapatkan beasiswa, untuk bisa istilahnya sekolah gratis gitu ya. Dan baru-baru ini kami juga baru membangun sekolah yang namanya di India, namanya Asian School of Wisdom. Ya, ini khususnya untuk kembali kepada tradisi-tradisi dan ajaran-ajaran kebijaksanaan yang ada di Asia ya. Oke, silakan Pak. Ya, bagi menyampaikan materinya Pak. Bagi awalan saya akan
fokus pada apa yang sebenarnya saya sebut sebagai power of observation gitu ya, karena setiap riset, sebelum Anda melakukan penulisan, tentunya Anda harus melakukan observasi. Even sebelum Anda melakukan riset ya, Anda harus melakukan observasi, dan pada akhirnya nanti your power of observation itu bisa menentukan seberapa detail ya Anda bisa menangkap dan menyerap ya realita yang Anda hadapi itu. Karena kalau tidak salah ini bagiannya sosio humaniora ya. Jadi saya asumsi saya bahwa mungkin semua Anda atau sebagian besar Anda ini berada di bidang sosial dan humaniora, which means bahwa kita berhadapan dengan sebuah realita yang super kompleks ya, dan terus terang aja based on my own experience, itu yang namanya realitas sosial itu tidak bisa kita observasi melalui penggunaan senses ya, atau penggunaan indrawi ya, itu tidak cukup. Jadi mata, telinga itu tidak cukup untuk bisa melihat realita sosial ya, karena yang namanya realitas sosial itu lebih banyak kalau dari perspektif saya itu gaib ya. Jadi kalau seandainya saya tanya kepada Anda, misalnya siapa hari ini yang melihat pohon, ya, tentu semua Anda hari ini pernah melihat pohon barangkali kalau Anda keluar dari rumah saja ya. Atau siapa yang melihat mobil, ya, Anda semua bisa melihat mobil. Siapa yang hari ini sudah melihat motor, Anda tentu semua sudah melihat motor. Atau melihat nenek-nenek lewat, ya, atau ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil. Ya tentu kita semua mampu ya untuk melakukan observasi itu. Tapi siapa yang hari ini melihat ketidakadilan sosial? Ya. Siapa yang hari ini berangkat ke kantor kemudian melihat ketidaksetaraan gender? Ya. Siapa yang hari ini jalan-jalan ke pasar kemudian melihat ada krisis ekonomi misalnya atau krisis finansial? Ya. Siapa yang melihat hari ini disintegrasi sosial? Jadi semua itu adalah fenomena yang gaib. Ya. Itu fenomena yang tidak bisa dicerna oleh mata dan tidak bisa didengar hanya sekedar didengar oleh telinga. Ya. Jadi dia butuh sebuah alat. Itu sebabnya observasi di ilmu sosial dan humaniora itu punya teknik-tekniknya sendiri, ya, punya cara-caranya sendiri, ya, agar Anda bisa melihat ketidaksetaraan gender, agar Anda bisa melihat ada proses disintegrasi sosial yang sedang terjadi di masyarakat, agar Anda bisa melihat ketimpangan sosial, ya, yang sedang terjadi di masyarakat kita. Karena tanpa alat-alat itu Anda hopeless, ya. Anda sulit untuk bisa melihat itu semua, ya, karena itu fenomena yang gaib sebenarnya, ya. Jadi kalau saya dalam studi Islam atau studi keagamaan, saya juga tertarik dengan hal-hal yang mystical, ya, yang metaphysical, ya, which means bahwa kita melihat beyond yang terlihat, gitu ya. Jadi bukan saja yang the seen world, tetapi juga the unseen world, ya. Jadi dunia gaib, ya. Nah, bagi saya ketika kita berbicara tentang ilmu sosial humaniora, itu sebenarnya kita berhadapan dengan dunia yang kompleks, ya, yang super kompleks, yang sophisticated dan gaib. Karena itu, kalau di dalam tradisi metafisikal dalam Islam, dalam tasawuf, dalam sufisme itu, kita dikasih tahu oleh Ibnu Arabi itu bahwa the reality, ya, realitas yang sesungguhnya itu tidak akan hadir atau menghadirkan dirinya dengan sendirinya, ya, di hadapan kita. Jadi jangan Anda expect bahwa realitas itu akan memunculkan diri mereka sendiri, gitu ya, di hadapan Anda sehingga Anda bisa mengerti realitas yang sesungguhnya. Jadi tugas kita sebagai intelektual, sebagai akademisi itu adalah mencari yang gaib tadi, ya, untuk menelusuri realitas yang sesungguhnya ini beyond our senses, ya. Jadi tidak menggunakan mata, tidak menggunakan penciuman, tidak menggunakan, ya, tetapi kita menggunakan alat-alat ilmu sosial dan humaniora itu.
Ya, jadi the power of observation Anda itu ultimately itu nanti akan berpengaruh terhadap kualitas dari penelitian Anda sendiri dan bagaimana Anda bisa mendeskripsikan, menganalisis, menjelaskan tentang fenomena-fenomena sosial dan humaniora ini. Seperti apa yang kita bisa lihat di sini gitu ya. Kita melihat wah indah sekali ya, ada lautan biru, ada langit biru. Tapi pertanyaannya apakah air laut itu benar-benar biru? Apakah langit itu benar-benar biru? Ketika Anda mandi di laut ya, mandi di Ancol, mandi di pantai di Makassar, di Lampung, di Parangtritis misalnya. Apakah tubuh Anda menjadi biru gitu, atau ketika Anda mengangkat air dari lautan itu kemudian Anda lihat bahwa airnya itu biru ya. Nah, ini adalah contoh ya bahwa looks can be deceiving ya. Jadi apa yang Anda lihat itu sebenarnya adalah hanya sebuah ilusi ya. Nah, sama halnya dalam ilmu sosial dan humaniora. Terkadang kita melihat seseorang kelihatannya sukses ya, tetapi ternyata di balik itu bukan kesuksesan tetapi kerapuhan ya diri seseorang misalnya gitu ya, padahal sebenarnya dia stres, sebenarnya dia depresi, sebenarnya dia sedih, sebenarnya dia lonely, sebenarnya dia mengalami alienasi dan lain sebagainya, tetapi itu tidak terlihat kan, hanya dengan sepintas. Sama halnya ketika kita melihat lautan yang biru dan langit yang biru ya, karena air laut itu sendiri bukan biru, langit itu sendiri tidak biru warnanya. Jadi bagi anda yang sering terbang juga Anda tahu gitu ya. Which means bahwa nothing is as it seems. Ya. Jadi apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda cium itu semuanya adalah ilusi. Ya. Jadi Anda bisa menganggap itu semua adalah ilusi. Jadi jangan terkecoh. Ya. Anda sebagai ilmuwan sosial, humaniora, Anda harus pandai untuk bisa mengeruyak ini ya, tabir kegaiban ini, gitu. Sehingga Anda bisa melihat realita itu sesuai dengan apa adanya, as is, ya. Karena tanpa Anda ada upaya untuk meluak tirai kegaiban ini, berarti Anda hanya scratching the surface, istilah orang Barat itu, gitu ya. Berarti Anda hanya istilahnya hanya bisa mendeskripsikan yang ada di lapisan atas aja, gitu ya. Nah, ada penelitian yang dilakukan oleh Cabris and Simons itu tentang the invisible gorilla. Ya. Jadi kalau seandainya in-person training, saya seringkali membuat exercises tentang the invisible gorilla ini, dan itu bisa terbukti. Saya sudah membuktikan ini di berbagai tempat, di berbagai pelatihan, dengan jumlah peserta yang sedikit, yang 7, 10, 15, 200, sampai 450-an. Yang paling besar itu waktu saya selenggarakan di University Putra Malaysia, itu ada kira-kira 400-an orang yang hadir. Dan terbukti bahwa kalaupun ketika misalkan di tengah-tengah webinar kita ini tiba-tiba ada gorila masuk, saya bisa yakin bahwa Anda tidak akan bisa melihat gorila itu. Ya. Dan ini adalah penelitian psikologi yang memang sudah terbukti, gitu ya. Kenapa? Karena ada yang disebut selective attention. Ya, jadi akal kita ini seringkali menseleksi, ya, dengan sendirinya. Ya, dia menseleksi dan memilih-milih mana yang dia ingin lihat, mana yang dia tidak ingin lihat. Ya, itu yang disebut invisible gorilla atau disebut inattentional blindness atau kebutaan yang tidak sengaja. Sehingga jadi kalau Anda, ini sama halnya dengan ini ya, tukang bakso ya. Tukang bakso kalau pas kita lagi kenyang, itu kan kita tidak terdengar tukang bakso, gitu tuh. Dan kalaupun dia lewat, kita tidak melihat tukang bakso itu. Tetapi ketika kita lapar, ya, kita cari-cari tukang bakso itu tidak ada, gitu. Nah, ini yang disebut inattentional blindness atau selective attention. Ya. Kita hanya menaruh perhatian pada hal-hal yang ingin kita perhatikan. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan keseluruhan ya, dari realitas yang sesungguhnya itu. Nah, bagaimana cara kita bisa melihat realitas itu dengan secara lebih komprehensif, yakni dengan berpikir secara counter
intuitive. Ya, jadi jangan terlalu percaya dengan akal Anda, jangan terlalu percaya dengan intuisi Anda. Intuisi Anda itu seringkali membohongi Anda. Ya, kadang-kadang benar dia, tetapi most of the time itu kadang-kadang lebih sering ya membohongi Anda. Ya, itu sebabnya kadang-kadang kita melihat seseorang dan kita jatuh cinta padanya dan kita merasa bahwa dia ini adalah orang yang paling tepat untuk hidup kita gitu kan. Padahal kita tahu di hati kita yang paling kecil kayaknya ada sesuatu dalam diri dia ini yang kayaknya kurang pas dengan saya gitu ya. Itu sebabnya kemudian angka perceraian itu selalu meningkat gitu di mana-mana. Ya. Itu salah satunya. Kemudian juga ada kecenderungan orang ini juga hampir sama ya pola berpikirnya dengan pemikiran Rhonda Byrne ya tentang the law of attraction ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada istilah ud'uni astajib lakum gitu ya. Berdoalah kamu niscaya aku kabulkan, atau undanglah aku niscaya aku datang, aku hadir. Ya, jadi kita seringkali menghadirkan apa yang kita ingin undang. Ya, tetapi kemudian yang tidak kita undang kemudian kita cuekkan dan kita tinggalkan. Ya, nah ini yang menjadi apa ya blindfold ya dan blind spot bagi para ilmuwan sosial kita dan humaniora kita. Ya, kita cenderung ada intellectual laziness. Ya, jadi kita malas untuk berpikir. Gitu ya, apa yang datang itu kita catat, kita tulis dan kita katakan bahwa itu adalah realitas, gitu ya, tanpa kita berpikir lebih kritis lagi dan memikirkan fenomena itu secara lebih luas lagi. Ya, sama dengan orang ya, mungkin waktu SMA, waktu kuliahnya itu dia menyukai seseorang, tetapi orang itu tidak menyukai dia, gitu ya, kemudian tapi banyak orang yang mendekati dia, tapi dia nyuekin orang-orang yang mendekati dia. Tapi kemudian di akhir perkuliahan, di akhir umurnya 30-40 tahun, dia kemudian bertanya kepada dirinya sendiri, ini di mana ini pangeran yang akan menjemput saya ini dan membawa saya kepada negeri di atas awan ini, gitu kan? Padahal dia tidak menyadari bahwa banyak sekali yang sudah mendekati dia. Nah itu inattentional blindness, ya. Itu sebabnya kita harus mulai berpikir secara counterintuitively. Dan jangan takut kita breaking the mold istilahnya, atau mencari pola-pola lain. Problem dengan pola pikir manusia itu adalah dia selalu cenderung berpikir dan mencari pola. Padahal yang menarik itu adalah segala fenomena yang di luar pola atau patterns yang ada. Ya. Jadi kalau Anda berpikir mau publikasi di jurnal internasional yang reputable, maka keluarlah Anda dari pemikiran yang patternized, ya, pemikiran pola-pola pemikiran yang hanya mencari ya pola itu, ya, patterns. Padahal yang ingin dicari itu adalah research yang sifatnya counterintuitive, yang breaking the mold atau breaking conventional wisdom istilahnya itu. Makanya kalau kita menulis atau membaca jurnal-jurnal itu kadang-kadang diawali oleh statement yang menyatakan bahwa conventional wisdom menyatakan begini. Tetapi riset ini fokus pada hal yang lain. Nah, artinya bahwa harus ada diferensiasi. Artinya cara berpikir seorang ilmuwan sosial atau ahli humaniora itu adalah dia berpikir in terms of differentiation. Ya, artinya cara berpikir Anda, cara pendekatan Anda, cara Anda melihat sesuatu fenomena itu harus berbeda ya dari orang lain. Ya, karena perbedaan itulah yang membuat sebuah riset itu menjadi menarik. Dan terakhir, jangan Anda takut dengan kontroversi. Ya. Asal Anda jangan terlibat dalam kontroversi hati gitu ya. Tetapi intinya adalah bahwa jangan sampai Anda menghindari kontroversi. Kontroversi itu bagus. Kontroversi itu membawa the conversation forward, ya, membawa diskursus dan perdebatan itu ke depan, bukan ke belakang, ya.
Tanpa kontroversi, maka kita tidak akan pernah bisa meningkatkan ilmu dan pengetahuan kita. Kita tidak akan pernah dapat inspirasi untuk perubahan. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh saya yang selalu saya pakai dalam hal kita mendefinisikan problem atau permasalahan riset. Gitu ya. Jadi Anda harus asumsikan dan Anda bisa lakukan ini pada riset Anda sendiri. Ya, jadi Anda lihat apakah penelitian Anda ini menarik atau tidak. Ya, karena kalau Anda mau publikasi di jurnal internasional, pertanyaan pertama adalah apakah penelitian Anda ini menarik atau tidak. Gitu. Nah, caranya adalah dengan Anda menggunakan analogi bioskop. Ya, jadi ketika Anda menggunakan analogi bioskop, Anda harus berpikir bahwa bagaimana sih pengalaman orang yang mengunjungi bioskop ini. Bagaimana sih pengalaman halayak ramai ketika mereka menonton film di bioskop? Ya, yang pertama tentu dia sudah menentukan film apa. Ya, kedua kemudian dia berangkat ke bioskop. Ya, kemudian di situ ada studio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian dia lihat bahwa oh ternyata film saya di studio 1. Ya, dia berangkatlah ke studio 1, dia antri, gitu. Dia antri, kemudian dia beli tiket, ya, kemudian dia duduk menunggu, kemudian ada panggilan bahwa filmnya akan dimulai, dia masuk ruang bioskop, kemudian dia nonton filmnya, dia excited, dia pulang, dia bercerita tentang pengalaman dia menonton bioskop. Betul ya? Itu pengalaman nonton bioskop. Dan itu pengalaman nonton bioskop yang ada di Indonesia, di Jakarta, di Jogja, di Singapura, Malaysia, di Brazil, di London, di Paris, di Tokyo, ya, di Moskow, di mana-mana seperti itu. Karena itu jangan tulis tentang hal itu. Karena apa? Karena itu conventional wisdom, itu udah biasa, di mana-mana juga begitu. Artinya there's no controversy di situ. Tidak ada hal yang counterintuitive di situ, ya. Tidak ada hal yang menarik di situ. Ya, sehebat apapun deskripsi Anda tentang pengalaman menonton bioskop itu, tidak ada hal yang baru. Tidak ada novelty di situ. Ya. Tetapi sekarang coba saya ubah ceritanya. Ada seseorang yang ingin nonton film. Kemudian dia sudah tentukan film itu, dia berangkat ke bioskop, dia ketahui bahwa filmnya itu akan dipasang di Studio One. Dia antri, dia beli tiket untuk Studio One. Kemudian ketika ada pengumuman, dia mau masuk ke ruang bioskopnya. Ketika dia mau masuk ke ruang bioskopnya, kasih tiket, kemudian penjaganya mengatakan, maaf, Anda tidak bisa masuk bioskop. Anda tidak boleh masuk bioskop. Apa yang ada dalam benak Anda? Why? Oh, kenapa? How come? Kok bisa? Si orang ini sudah punya tiket. Kenapa tidak boleh masuk ke ruang bioskopnya? Itu hak dia untuk masuk ke ruang bioskop itu. Kemudian pertanyaan why dan how come, kok bisa, ini kemudian melahirkan hipotesis. Hipotesis pertama adalah mungkin dia masuk studio yang salah. Hipotesis kedua, mungkin jamnya salah. Hipotesis ketiga, dia mau masuk ke film ruang studio di mana filmnya itu PG-18, PG-16, sedangkan dia umurnya 13 tahun. You see? Jadi sesuatu yang counterintuitive, yang tidak sesuai dengan konvensi, yang tidak sesuai dengan kenormalan, itu akan selalu melahirkan hipotesis. Akan selalu mengignite pikiran kita, dan otomatis kita akan bertanya why and how come.
Ya. Itu cara berpikir manusia. Itu sebabnya cobakan uji cobakan parabel ini, ya, analogi ini ke dalam riset Anda. Jadi formula yang merah ini mengartikan bahwa yang di atas itu ketika Anda tidak ada tiket, tapi Anda boleh masuk, itu namanya counterintuitive. Bayangkan, orang bisa nonton bioskop tanpa tiket. Itu kan aneh. Right? Interesting. Dan pertanyaannya, why? How come? Kok bisa orang nggak punya tiket, tapi bisa nonton di bioskop? Hipotesis pertamanya apa? Dia pemilik bioskopnya. Hipotesis keduanya apa? Itu calon mertua si penjaga bioskopnya. Ya. Dan banyak lagi hipotesisnya. Nah, yang nomor 4 ini yang di bawah, dia sudah punya tiket, tapi tidak boleh masuk. Itu counterintuitive. Dan itu immediately menghasilkan pertanyaan why and how come, kok bisa. Nah, riset-riset model beginilah yang akan diterima nantinya di jurnal-jurnal yang bereputasi. Jadi jangan Anda bercerita tentang pengalaman Anda menonton bioskop yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi narasi dari riset Anda itu harus bersifatnya extraordinary. Harus sifatnya unpredictable, unanticipated. Ya, itu sama seperti kalau Anda membaca novel fiksi atau novel detektif. 200 halamanan, tetapi ketika halaman 15 Anda sudah dikasih tahu siapa pembunuhnya. Itu udah tidak menarik lagi. Buat apa saya meneruskan membaca novel ini? Kan? Jadi sesuatu yang terlalu predictable itu pasti tidak menarik. Sesuatu yang bisa dianticipate itu pasti tidak menarik. Yang menarik adalah sesuatu yang memang di luar dugaan kita. Atau di luar pola-pola kebiasaan kita. Paham ya? Itu cara kita mendefinisikan problem dan permasalahan riset kita. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa saya itu gagal dalam tes pertama ini. Ya. Karena mereka tidak bisa menunjukkan keabnormalan situasinya dan fenomenanya. Jadi yang kita ingin cari itu adalah sesuatu hal yang di luar kebiasaan. Bukan yang menjadi bagian dari keseharian. Nah, kemudian saya gambarkan di dalam sebuah graph gitu ya. Dan ini sebenarnya graph yang hampir mirip dengan kalau ada sebagian Anda belajar psikologi misalnya ya. Ini relative deprivation. Ini juga bisa menghasilkan chart yang sama. Jadi deprivasi relatif. Jadi ketika kita tahu bahwa yang namanya problem atau masalah itu adalah ketika kita menemukan gap antara das Sollen sama das Sein, ya, what ought to be and what is. Jadi apa yang kita bayangkan sebagai idealisme, apa yang kita bayangkan sebelumnya yang kita prediksi, tetapi kemudian kita temukan das Sein-nya, ya, realitas yang sesungguhnya. Nah, makin besar gap-nya itu, maka makin besar pula problem itu. Makin pentingnya juga dan urgennya masalah itu diselesaikan. Tanpa ada gap ini, you don't have a case. Ya. Itu sebabnya selalu dalam ujian-ujian kami itu pertanyaan pertama adalah research problem. What's your research problem? Ya. Kalau tidak ada problem, buat apa Anda buat riset ini? Ya. Nah, ini yang menjadi kunci menurut saya. Nah, ketika kita melihat gambar ini, apa yang terbersit dalam pikiran kita? Ada yang bisa menjawab? Apa hal pertama yang muncul dalam pikiran kita? Ada yang bisa jawab?
Pertanyaannya adalah why? Kan? Exactly. Mas Yudi Apriansyah. Kok bisa masjid tetap berdiri kokoh? You see? Immediately, sebuah problem muncul. Semua gedung-gedung di Banda Aceh hancur di dekat daerah pesisir laut ini. Kecuali Baitur Rahman. Pertanyaannya why? Kok bisa? Karena apa? Karena ada anomali di sini. Ada ketidakbiasaan di sini. Semua gedung-gedung yang lain hancur kecuali satu gedung ini. Kemudian timbullah hipotesis kita. Yang satu adalah ini karena tangan Tuhan, ya. Karena Tuhan senang dengan Masjid Baitur Rahman dan karena itu diproteksi dan karena itu tidak hancur. Nah, itu mungkin interpretasi yang metafisiknya. Tapi mungkin dari engineering side, mungkin mereka akan melihat struktur dari Masjid Agung Baitur Rahman ini. Dan melihat kenapa ya pakai spesifikasi bahan materi apa ini sehingga masjid ini tetap kokoh berdiri sehingga mampu menerjang tsunami dan tidak hancur. Ya. Dan ini yang disebut anomali dan ini yang harus kita selalu cari. Kalau Anda berhasil menemukan anomali di bidang Anda, berarti Anda sukses dalam mencari problem definition. Nah, ini ada Hijri Ismail bilang ini kekuasaan Tuhan. Ini pondasinya kokoh. Itu semua hipotesis. Itu semua harus kita buktikan, kita verifikasi. Ya. Tapi nonetheless, pertanyaan pertamanya adalah why and how come? Kok bisa? Di dalam prinsip design inquiry itu ada 3 prinsip utama. Ya. Ini bisa dicari di buku KKV, Gary King, Sidney Verba, and Keo Hain. Ya. Dia berbicara tentang bagaimana mendesain riset yang baik. Jadi riset yang baik itu adalah ketika dia memenuhi 3 prinsip dasar ini. Yang satu adalah generalizability, bahwa riset itu bisa digeneralisasikan. Kedua adalah replicability, riset ini metodenya bisa direplikasikan. And falsifiability, bahwa ya riset saya ini bisa disalahkan. Bisa salah ketika nanti sudah ada jawaban yang lebih meyakinkan atau penjelasan yang lebih meyakinkan. Jadi jangan sampai Anda mengatakan bahwa riset Anda itu tidak bisa digeneralisir. Kalau sampai Anda mengatakan itu berarti mungkin penelitian Anda ini berada di planet lain gitu. Ya, atau mungkin Anda tidak sedang meneliti tentang spesies manusia ini, mungkin ilmu sosial tentang spesies lain. Tetapi yang namanya ilmu sosial, humaniora itu, dia harus generalizable. Jadi mungkin dia terjadi di Kediri, mungkin dia terjadi di Aceh, tapi mungkin dia terjadi di Maluku, ya, di Palembang, di Komering, ya, atau dimanapun. Tetapi dia harus punya efek generalizable. Ya, artinya bahwa hasil findings Anda itu bisa digeneralisasikan. Perhatikan penelitiannya James C. Scott, Weapons of the Weak. Ya, itu dia bercerita tentang pertempuran ya, politik antara orang-orang yang lemah, petani-petani yang ada di Kelantan sama Kedah itu, melawan orang-orang yang berkuasa waktu itu, UMNO. Yet, teori itu bisa dipakai di mana-mana. Ya, teori tentang feign ignorance, teori tentang foot dragging dan lain sebagainya. Dalam
terminologi frase weapons of the weak, ya, senjatanya orang-orang lemah. Jadi mereka menggunakan fantasi, mereka menggunakan foot dragging. Foot dragging itu apa ya? Kita disuruh melakukan sesuatu, kita lakukan, tapi kita melakukannya dengan lambat, gitu ya. Seperti civil disobedience atau feign ignorance. Feign ignorance itu pura-pura bodoh. Kita diminta bos kita melakukan sesuatu, kita bertanya, loh, ini buat apa dilakukan? Ini kenapa harus begini? Ini kenapa harus begitu? Sehingga bosnya akhirnya bosan kemudian menyuruh orang lain. Itu semua adalah senjatanya orang-orang yang lemah. Ya. Dan itu bisa direplikasikan. Ya. Jadi bisa digeneralisasikan dan bisa direplikasikan. Ya, metodenya itu. Jadi kalau sebuah riset dilakukan, kemudian metodenya dilakukan dengan sama, hasilnya harusnya kurang lebih sama. Itu maksud dari replicability. Nah, falsifiability itu artinya bahwa sesuatu itu bisa dipersalahkan. Kalau Karl Popper itu mengatakan bahwa all swans are white, ya. Semua angsa itu warnanya putih. Nah, bagaimana kita bisa menyalahkan dia? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa postulat itu salah? Apakah dengan mengecek satu persatu seluruh angsa yang ada di seluruh dunia ini, apakah dia warnanya putih atau tidak? Atau barangkali kita cukup menghadirkan satu angsa yang berwarna hitam untuk memfalsifikasikan postulat bahwa all swans are white. Ya. Bahwa ternyata tidak semua angsa itu berwarna putih. Ya. Nah, ini research mindset yang saya bangun selama ini, ya, baik di Bali International Writing School maupun di program-program academic writing saya. Karena tanpa basis seperti ini, sulit bagi Anda untuk bisa maju dalam karir Anda, dalam penelitian Anda. Ya. Sulit bagi Anda untuk bisa melihat fenomena sosial itu dengan apa adanya. Ya, Anda lebih banyak akan terkecoh. Mungkin 90% dari Anda ini nanti begitu masuk ke dalam penelitian dan riset Anda akan terkecoh dan realitas yang subordinat dari yang sesungguhnya. Ya. Sehingga Anda tidak akan menemukan realitas itu dan apa adanya. Ya. Ini adalah beberapa hal-hal yang Anda harus perhatikan. Ya. Satu, bandwagon effect. Bandwagon effect ini adalah efek di mana Anda ikut-ikutan orang lain. Ya. Orang lain berargumentasi seperti ini, Anda ikuti. Ya. Padahal belum tentu konteksnya sama. Belum tentu kondisi-kondisi sosialnya, ekonominya, budayanya sama. Ya. Kemudian ad hominem ini adalah di mana kita mengkritik seseorang karena orangnya, karena personalitasnya, bukan karena argumentasinya. Ya. Anda salah karena saya tidak suka sama Anda. Nah, itu ad hominem. Ya. Kemudian yang banyak dilakukan oleh ilmuwan sosial dan humaniora itu adalah selection bias atau confirmation bias. Jadi bias-bias dalam cara berpikir. Satu, Anda menseleksi data Anda. Anda mencari data-data orang-orang yang diinterview, kelompok-kelompok yang mendukung argumentasi Anda. Ya. Untuk mengatakan bahwa apa yang saya teliti ini adalah benar. Sehingga pada akhirnya Anda hanya melakukan confirmation bias. Anda tidak melakukan riset beneran itu. Jadi Anda sebenarnya tidak punya komitmen pada kebenaran. Komitmen Anda itu adalah pada asumsi-asumsi Anda sendiri. Dan ini banyak dilakukan, khususnya para analis-analis kebijakan ini. Orang-orang di kementerian ini kadang-kadang. Ya, dia meneliti, mencari data-data yang mendukung policy yang sudah dia pilih sebagai preferensi dari institusinya. Nah, ini hati-hati. Kemudian burden of proof. Burden of proof itu artinya bahwa bukti, evidence, ya, dan data itu adalah tanggung jawab Anda sebagai peneliti, bukan orang lain.
Anda nggak boleh ketika Anda dikritik riset Anda itu, kemudian Anda bilang buktikan. Tidak, yang harus membuktikan itu adalah Anda sendiri, karena Anda yang meneliti tentang riset itu. Jadi burden of proof itu is on your shoulders, ya, bukan pada orang lain. Kemudian dosa besar lainnya di dalam riset ilmu sosial dan humaniora itu, kadang-kadang kita bingung antara correlation dan causation. Bahwa korelasi itu tidak sama dengan kausalitas. Sesuatu yang berhubungan itu tidak selalu diatur oleh hubungan sebab akibat. Ya. Ini yang kadang-kadang banyak sekali saya temukan di mahasiswa saya dan banyak sekali saya temukan di riset-riset orang yang menyerahkan, yang submit paper mereka ke jurnal-jurnal saya. Ya. Mereka tidak bisa membedakan antara korelasi, keterhubungan dengan kausalitas. Ya, hubungan sebab akibat. Nanti saya bisa kasih contoh. Kemudian salah satu kelemahan ya yang saya lihat sebenarnya agak khas pola pikir orang Indonesia ya, yakni circular reasoning atau tautological thinking, cara berpikir yang mutar-mutar gitu, ya, yang tidak menambah added value pada argumentasinya itu dan tidak menambah evidence dan data untuk supporting the statements ya yang kita buat sendiri. Seperti contoh ini. Ya, coba kita lihat data. Yang B itu adalah data tentang penjualan es krim. Yang merah itu adalah data tentang jumlah orang-orang yang menjadi korban digigit sama ikan hiu. Bagi orang yang tidak hati-hati, bagi ilmuwan yang tidak hati-hati, dia akan mengatakan bahwa makin sering kita makan es krim, makin besar kemungkinan kita digigit ikan hiu. Betul? Karena datanya menunjukkan demikian. Dan itu kira-kira antara bulan Juli dan September. Peningkatannya dan penurunannya itu sama. Tapi apakah ini korelasi atau kausalitas? Apakah dengan kita makan banyak es krim, besar kemungkinan kita akan digigit oleh ikan hiu? Kalau kita melihat data ini, mungkin itu menjadi plausible. Tapi kalau kita pakai common sense, itu tentu bukan sebuah plausible explanation. Ya. Dia justru menjadi implausible. Ya. Tidak mungkin bahwa makin banyak kita makan es krim, makin besar kemungkinan kita untuk digigit sama ikan hiu. Ya. Tapi apa kira-kira penjelasannya kalau begitu? Oh, barangkali bulan Juli, September itu adalah musim panas. Ya. Karena dia musim panas, orang banyak ke pantai. Karena panas, orang banyak makan es krim. Oke. Karena panas, banyak orang yang berenang di laut. Tapi antara orang yang makan es krim dengan yang digigit ikan hiu, itu tidak ada kausalitasnya, tidak ada hubungan sebab akibat. Nah, ini banyak sekali logical pitfall seperti ini yang saya temukan. Ya. Jadi dipaksakan, hubungan itu dipaksakan. Hubungan kausalitas itu dipaksa-paksakan. Kemudian ini yang tautology, ya, atau tautological statement. The key to success adalah kunci keberhasilan, kunci kesuksesan. Ya iyalah, dia muter-muter saja tuh, hanya menggunakan frase yang berbeda. Dan ini sering saya temukan. Dia tidak menambah value pada argumentation-nya. Tidak ada data to support it. Ya. Dia hanya mengulang-ulang saja. Sama seperti ibuku adalah my mother. Ya. Tidak ada statement di sini sebenarnya. Tapi dia berpura-pura menjadi sebuah statement, sebuah postulat yang benar. Ya. Nah, beberapa common pitfalls yang harus diperhatikan ya. Dan ini adalah kebiasaan-kebiasaan buruk para peneliti-peneliti
di Indonesia ya khususnya gitu. Yang satu indisiplin, ya tidak disiplin, ya disuruh untuk menyerahkan abstrak 200 kata hari Selasa paling lambat jam 12, tapi dia tidak menyerahkannya. Dia baru meng-email si convenernya atau supervisornya baru 2 minggu kemudian minta maaf, mengatakan saya ada masalah ini, masalah itu, dan saya akan menyerahkan 3 hari lagi. Gitu ya. Kemudian inkonsisten, ya kita tidak berdedikasi pada research problem kita, gitu. Kita tidak konsisten dalam argumentasi kita, ya. Jadi kita zigzagging. Ya, jadi logika kita itu banyak mengalami leaps, ya. Jadi leaps in logic. Jadi logika kita lompat-lompat. Kemudian yang biasa saya temukan banyak di khususnya orang-orang Jawa itu indirect, ya, tidak straightforward. Kalau istilah orang Amerika itu beating around the bush, ya. Ingat bahwa academic writing itu adalah style of writing yang efektif, yang efisien, yang succinct, ya. Jadi dia harus menggunakan sesedikit mungkin kata-kata di dalam satu kalimat. Jadi kalau kalimat Anda itu ada 24 kata, kalau dengan 10 kata maknanya masih sama, maka gunakan yang kalimat yang 10 kata itu. Jangan karena Anda harus menulis 10.000 kata, Anda panjang-panjangkan kalimatnya sehingga dia beating around the bush, ya, sehingga dia menjadi kalimat-kalimat yang indirect dan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Gitu. Kemudian redundancy, keberulangan. Ya, saya seringkali menemukan kalimat-kalimat yang diulang-ulang saja. Dia meyakini, si penulis meyakini bahwa kalau statement ini diulang-ulang, nanti pembaca akan meyakini bahwa tulisan saya ini benar. Dia akan mengafirmasi hasil penulisan saya ini. Ya, bagi orang-orang yang sudah berpengalaman, redundancy ini justru menjengkelkan, gitu ya. Justru yang kita ingin lihat itu adalah struktur dari argumentasi Anda. Bagaimana Anda membuild up argumentasi Anda itu sehingga Anda bisa meyakinkan pembaca Anda bahwa argumentasi Anda itu benar. Wordy, terlalu banyak kata, gitu ya. So if you can delete a word, delete a word. Ya, if you can delete 5 words, you delete 5 words. Itu prinsipnya. Sloppiness, ya, sloppiness ini menyangkut masalah misspellings, grammatical errors, punctuations, ya. Kita sekarang sudah ada word itu semua toolsnya sudah ada language, ada punctuations, ada references, citations, ya. Kita mau endnote, mau footnote, mau apapun, model apa, model MLA atau Chicago atau Harvard, itu semuanya ada. Punctuation pun kita bisa memilih mau pakai yang model Inggris atau Oxford yang banyak komanya atau model-model Amerika, ya, yang less komanya misalnya. Itu semua sudah ada secara otomatis. Jadi kalau saya menjadi reviewer di jurnal, kalau orang ini saya lihat masih sloppy, saya jadi kesal sendiri dengan penulisnya. Karena apa? Karena berarti dia lazy, dia sloppy. Padahal teknologinya itu sudah ada di tangan kita. Word itu sudah more than enough untuk memberi kita early warning system, gitu kan? Jadi kalau dia misspelling, dia menjadi merah, ada garis merah, tuh. Kalau dia ada grammatical mistake, kalau ada fragment yang kurang, maka dia ada jagged lines yang berwarna hijau. Jadi kalau Anda tidak memperhatikan itu, berarti Anda sloppy. Ya. Berarti kalau Anda hal-hal yang kecil saja Anda sloppy, apalagi hal-hal yang besar. Kalau Anda tidak bisa take care of the small things, bagaimana Anda bisa bertanggung jawab atas hal-hal yang lebih besar lagi? Seperti argumentasi riset Anda. Kemudian ini yang sering saya temukan ya problemnya. Orang-orang itu kebanyakan berpikir kecil. They think small. Ya. Nah, Anda harus think big. Tanyakan pada diri Anda, ini implikasinya apa ini pada dunia? Ini implikasinya apa pada dunia pendidikan?
Ini implikasinya apa pada cara kita berpikir tentang politik, tentang korupsi, tentang ketahanan nasional. Ya. Jadi jangan Anda menjadi seperti amateur ethnographer, ya, hanya mencatat-catat apa yang dikatakan orang dan kemudian ditulis dan dipresentasikan seolah-olah itu adalah sebuah research. Ya, tanpa ada kontribusi, tanpa ada critical thinking, tanpa ada analysis, tanpa ada novelty, tanpa ada sesuatu hal yang baru di dalam argumentasi Anda itu. So think big always. Ya. Sama halnya ketika Anda membuat proposal riset. Ya, kalau Anda mau mencari uang besar, riset Anda harus berusaha menjawab pertanyaan yang besar. Kalau riset Anda kecil, pertanyaan Anda kecil, uang Anda juga kecil. Ya. Saya mengatakan ini karena saya berpengalaman juga mencari research grants. Ya. Dan proposal saya yang paling besar itu dapat 778.000 euro. Itu equal to $1 million. Ya. Proposal riset saya yang terbesar itu di 9 negara tentang religion, public policy, and social transformation in Southeast Asia. Itu 490.000 US dollar selama 3 tahun di 9 negara. So think big. Ya, itu akan mendatangkan insentif bagi Anda sendiri. Ya. Kemudian ini hanya himbauan saja, food for thought gitu ya. Jadi kita semua tentu ingin hidup penuh berkah dan mati dalam keadaan husnul khotimah gitu ya. Jadi jangan sampai Anda itu meninggalkan dunia ini tanpa publikasi. Karena kalau Anda meninggal tanpa publikasi itu namanya su'ul khotimah ya, dari perspektif dunia akademik. Ya. Jadi ya minimal satulah yang masuk Scopus gitu ya. Satulah yang masuk jurnal internasional. Karena kalau tidak berarti Anda mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tips and tricks. Write, write, and write. Ya. Jadi jangan bosan menulis. Ya, kalau bagi Anda yang mau ngambil S2, S3 ini akan banyak mata kuliah Anda harus ikuti, ya. Dan fokus on the term papers. Kalau dulu saya di Amerika itu kami mungkin setiap semester itu harus membuat 3, 4 sampai 5 papers itu. Ya, dan awal-awal mungkin agak daunting ya, agak berat gitu ya, tapi lama-lama dia menjadi kebiasaan. Ya. Dan kita terbiasa dengan menggunakan tools yang ada di Word, menggunakan kamus, ya, dictionary, menggunakan thesaurus, menggunakan encyclopedia. Kalau zaman kita itu dulu belum ada Wikipedia waktu itu, tapi Google sudah mulai ada, tapi search engine-nya masih terbatas dan lain sebagainya. Tetapi kemudian itu mengharuskan kita untuk sering berkunjung ke perpustakaan. Ya. Tapi intinya adalah write, and write. Ya. Practice makes perfect. Kemudian build a profile and specialty. Jadi Anda harus menentukan Anda itu mau dikenal sebagai orang yang ahli di bidang apa. Jangan sampai Anda tidak punya specialty at all gitu ya. Bahwa nanti Anda akan menulis tentang hal-hal lain, ya itu monggo saja. Kalau Anda nanti sudah pulang atau Anda sudah dapat degree Anda atau Anda sudah kembali ke tempat kerja Anda gitu. Tetapi saat ini you need to build a profile dan orang perlu tahu specialty Anda itu apa, keahlian Anda itu apa. Kemudian expand your research network ya. Ini yang kadang-kadang agak lemah kita ya orang Indonesia. Kita tidak pandai berjejaring ya dengan para akademisi dan ilmuwan. Ya. Dan cara yang terbaik itu adalah dengan menghadiri dan presentasi di konferensi-konferensi internasional. Saya ingat waktu saya masih lucu gitu ya, umur 27 tahun di Amerika, di Boston, ikut international conference by the Center for Islam and Center for the Study of Islam and Democracy di Washington DC waktu itu di Georgetown University. Saya cuma melihat itu, kemudian saya masukkan abstrak, ternyata abstrak saya diterima. Tanpa saya menyadari ternyata yang menjadi pembicara-pembicara di situ adalah nama-nama besar semua di bidang keislaman, di bidang pemikiran Islam. Tapi mereka juga senang bahwa ada orang Indonesia di situ. Mereka sangka saya profesor, padahal waktu itu saya masih ngambil S2 saya, Fulbright Scholar waktu itu saya. Ya, jadi pengalaman ikut international conferences itu akan membuka pikiran Anda tentang bagaimana
orang lain itu membangun argumentasi mereka dan mencari research problem mereka. Kemudian kalau ada collaborative research, ya, kerjasama riset, ikuti saja. Dulu saya waktu di NUS itu diajak dalam penelitian tentang stem cell research. Itu bukan bidang saya sama sekali, jauh sekali. Tetapi mereka membutuhkan specialty saya. Orang yang mengerti masalah agama, mengerti masalah etnisitas, dan mengerti tentang masyarakat komunitas Melayu. Dan sampai hari ini, paper itu yang diterbitkan tahun 2004, sampai hari ini masih disitasi oleh banyak paper-paper lain. Sampai hari ini setelah 17 tahun. Ya, terakhir adalah joint writing projects. Jadi kalau Anda diundang untuk menulis, Anda jangan takut. Kalau Anda diundang itu artinya sudah ada recognition, ya, bahwa Anda ini ahli di bidang Anda. Ya tulis saja. Perkara nanti bahasa Inggrisnya masih agak kacau balau, ya mudah-mudahan nanti bisa dibantu untuk diedit oleh teman-teman dari tim lain. Toh nanti kalau dia bentuknya editorial gitu ya, jadi buku ini, dan tentunya ada editor yang akan membantu kita dalam mengedit itu ya. So mungkin untuk saat ini itu saja dulu ya. You can find me in Facebook ya, Diki Sofjan, atau email atau WhatsApp me kalau seandainya ada pertanyaan yang lebih spesifik ya nanti. Mungkin saya berhenti di situ dan mungkin kita bisa diskusi ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Diki Sofjan atas materinya yang sangat insightful ya teman-teman, dan juga menginspirasi banget ya. Karena kebetulan bidang saya sosial, jadi saya suka banget ya dengerin Pak Diki menyampaikan materinya ya. Nah mungkin sebelum teman-teman nih, saya sebelum lupa ya Pak Diki, saya mau nanya nih. Jadi sebenarnya gini ya, kalau saat kita melakukan riset atau menulis ya, itu tidak banyak pakar ilmu sosial atau ilmuwan lain ya yang bersinggungan dengan kita nih ya sebagai orang-orang sosial ya. Itu yang open minded ya. Jadi nggak banyak yang seperti sepengalaman saya ya dengan berdiskusi dan banyak di Indonesia ya, itu yang open minded seperti Pak Diki menurut saya masih sedikit di Indonesia. Nah, karena ketidak open mindedan itu tuh kadang mereka tuh nggak paham sehingga mencabik-cabik ya, mencabik-cabik karya tulis atau karya seni indah ya sebenarnya kalau orang sosial ya, dia membuat tulisan itu yang sebenarnya kalau dari sudut pandang ilmu sosial kan kita lebih luas gitu kan, nggak kalau kita ilmu eksakta itu kan biasanya lebih harus begini, harus tidak boleh geser hitungannya satu senti pun gitu. Tapi kalau sosial kan kita sebenarnya lebih luas ya Pak Diki ya. Itu menurut Pak Diki gimana tanggapannya Pak? Oke, terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya. Ya, memang ini sesuatu hal yang sering saya temukan gitu ya. Jadi promotor dan advisor itu justru menjadi seorang diktator gitu ya, yang seolah-olah lebih paham tentang riset itu daripada kita sendiri yang melakukan risetnya. Ya. Saya kira ini menyangkut masalah tradisi dan menyangkut masalah kultur akademik juga gitu ya. Terang aja saya selama ini bekerja sama dengan orang-orang Amerika, Eropa dan selalu yang ada itu adalah mutual respect gitu ya. Iya. Tapi kalau kita udah keluar Pak seneng rasanya karena mereka open minded banget kan, jadi terbuka terus ya gitu. Jadi mereka bisa yang seperti Pak Diki bilang tadi, dia mencari yang unik gitu. Jadi bukan yang biasa. Jadi bukan business as usual, justru mencari yang yang tidak terlihat gitu. Jadi mencari yang unik, terus mencari yang memang belum pernah diriset oleh orang lain, extraordinary ya tadi Bapak bilang ya, unpredictable gitu kan. Itu kan sebenarnya kalau ilmuwan sosial kan pasti dia udah oh ini keren nih kayak gitu topiknya, ini extraordinary gitu, menarik gitu kan. Nah, saya termasuk yang seperti Pak Diki sebenarnya, saya suka mempertanyakan hal-hal yang bukan seperti yang terlihat itu, tapi ada apa sih di balik itu kayak gitu. Sebenarnya apa gitu. Itu memang sebenarnya kerangka pikir ya. Ilmu sosial kan seperti itu. Tapi
sayangnya ya, kalau di Indonesia kan sebenarnya yang mendominasi ya mungkin bisa saya bilang bahwa ilmu eksakta tuh masih apa namanya dunia riset di Indonesia tuh sebenarnya kalau masih dikuasai oleh yang eksakta gitu. Apakah kita harus lebih memperbanyak ya Pak Diki apa kegiatan untuk lebih mensosialisasikan atau lebih memasyarakatkan ya apa namanya metode-metode, prinsip-prinsip ilmu sosial dan humaniora yang tentu berbeda ya dengan ilmu yang lain. Benar nggak Pak Diki? Atau gimana Pak sebaiknya Pak? Ya, yang jelas kita harus menyadari, fully realize bahwa yang namanya research itu adalah social enterprise. Ya, jadi kita tidak bisa melakukan riset sendiri, gitu ya. Dan kita ketika melakukan riset apapun bidangnya, itu artinya we are standing on the shoulders of the giants, our previous giants. Ya, artinya kita berdiri di atas pundaknya para raksasa-raksasa peneliti-peneliti sebelum kita, yang pernah meneliti sebelum kita tentang bidang itu. Jadi intinya adalah jangan sok tahu lah gitu. There's nothing new under the sun, istilahnya itu di dalam ilmu sosial itu ya. Tidak ada hal yang baru di bawah terik matahari ini. Semuanya itu pernah terungkap. Sekarang masalah tentang elaborasi, masalah konteks, masalah argumentasi, masalah analisis, itu yang harus kita angkat ya, dan itu yang harus kita carikan ways and means supaya dia menjadi novel ya, supaya riset kita itu menjadi extraordinary dan dia counterintuitive ya. Jadi kalau seandainya ada satu hal yang disebabkan oleh 5 hal barangkali ya, dan selama ini giant sebelum Anda itu, para raksasa ilmuwan sosial sebelum Anda itu mungkin lebih fokus banyak pada A, B, C, D misalkan ya, Anda fokus pada E gitu loh. Ya, jadi Anda mencari jalan agar argumentasi Anda itu berbeda dari orang-orang sebelum Anda. Itu sebabnya literature review, kemampuan membuat literature review itu akan memperkuat bagaimana Anda bisa positioning ya, atau istilahnya meletakkan lokasi riset Anda di dalam body of knowledge yang ada selama ini. Nah, problemnya adalah scholars kita ini kan agak kurang rajin membaca gitu ya, sehingga pengetahuan mereka tentang the body of literature and body of knowledge tentang bidang dia saja dia tidak kuasai. Jadi bagaimana mungkin dia bisa berargumentasi bahwa riset mereka itu baru, padahal dia belum membaca semua tulisan-tulisan yang terkait dengan bidang dia in the body of literature, in the body of knowledge yang ada di bidang dia gitu. Nah, ini kelemahan kita. Kalau dulu itu kelemahan itu mungkin sifatnya lebih struktural gitu ya, karena kita nggak punya access to the library, access to the journals ya. Tetapi kan sekarang dengan cara-cara yang legal, semi legal dan ilegal itu kan kita bisa melakukannya itu secara online gitu ya. Saya tidak menganjurkan yang semi legal dan ilegal ini, tetapi I'm just saying bahwa hal itu bisa kita lakukan ya. Jurnal apapun yang Anda inginkan itu bisa kita carikan dengan cara-cara yang legal, semi legal maupun ilegal gitu. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk tidak bisa menghasilkan sesuatu hal yang baru. Tetapi di lain pihak ada permasalahan psikologis juga di sini. Jadi peneliti-peneliti kita ini cenderungnya inferiority complex ya. Mereka tidak punya kepercayaan diri. Satu, karena bahasa mereka terbatas, kemampuan verbal dan argumentasi mereka lemah ya, karena di sekolah kita selalu disuruh diam kan oleh guru kan, dan kalau banyak ngomong itu dianggapnya ya tong kosong nyaring bunyinya ya, istilahnya ya, ya kayak gitulah ya. Jadi tradisi dan kebiasaan dan kultur itu juga berpengaruh gitu. Oke. Terima kasih Pak Diki. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman ya, rekan-rekan yang sekarang hadir, yang mau raise hand, bertanya langsung, silakan. Ini juga ada beberapa pertanyaan di chat ini. Oh ya, di chat. Di chat ini, atau bentar ya Pak, kita kasih yang mau bertanya langsung dulu ya, baru yang di chat ya. Ada nggak? Apakah ada? Mbak Endah ini. Tanya Mbak. Ya, silakan. Ya, saya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih meskipun kami saya buat jembatan inilah, Bin, yang buah-buahan itu.
Ya, Ya, silakan dilanjutkan, Bu. baik. Saya saat ini sedang S3 di Belfast di UK dan mengalami stuck ini ya, melanjutkan bagaimana saya harus membuat riset question yang baru untuk chapter yang baru terkait dengan penelitian saya. Jadi begini Pak, saya itu basicnya kuantitatif dari ilmu food security ya. Pada saat saya menjalani S3 di sini, saya mendapatkan bahwa kuantitatif tidak cukup membunyikan voice saya di riset dan ini perlu didukung dengan data-data kualitatif. Yang saya pelajari dari beberapa literatur review, bahwa banyak data-data kualitatif itu memang didukung juga oleh data kuantitatif, seperti korelasi sosio-demografik dengan nutrition awareness, affordability, availability gitu ya. Dan ini langkahnya ditempuh dengan mengambil data-data di lapangan. Dan saya telah melakukan itu dan saya mengambil data dari 2 daerah yang terlihat kontras, tetapi fenomenanya saya mendapatkan bahwa daerah-daerah di Indonesia yang dekat dengan negara tetangga seperti di Kepulauan Meranti, suplai makanannya juga dapat dari Bengkalis, dari Malaysia atau Singapura. Dan memang di lapangan banyak produk Indonesia yang keluar ke Malaysia, datang lagi dalam bentuk olahan. Dan ini artinya bahwa seperti terlihat tidak ada dikatakan bahwa food security-nya intinya wajar seperti di daerah-daerah lain. Yang jadi masalah ketika data-data ini saya berikan pada pembimbing saya, beliau tidak terlalu suka dengan data saya. Jadi saya diminta untuk membuat sebuah cerita yang saya bingungnya bagaimana bisa saya membuat cerita tanpa data gitu. Nah ini saya mungkin perlu masukan dari mungkin Bapak yang sudah terbiasa penelitian di bidang sosial karena saya sangat baru dan saya seperti apa penelitian kualitatif gitu ya. Saya juga baru kali ini setelah di sini, belajar di sini dan ini membuat saya menjadi langkah yang tepat untuk menyusun pertanyaan penelitian untuk chapter yang terbaru supaya intinya ekspektasi dari supervisor juga tercapai itu. Yang diinginkan tercapai. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Makasih, Mbak. Oke, Ya, terima kasih. Silakan Pak. surveinya sudah dilakukan, Bu Endah? Sudah, Pak. Sudah. Data-data Sudah. kuantitatifnya sudah ada? Sudah. Oke. Dan Anda sudah mulai analisis? Sudah, iya. Oke. Oke, jadi yang kebingungan Anda itu adalah merajut ceritanya itu ya? Iya. Oke, ya, saya bisa mengerti. Ya. Terima kasih. Ini saya langsung jawab, Mbak Ayu, atau kita tunggu yang Silakan Pak, silakan jawab aja Pak. Oke, saya appreciate pertanyaan ini dan saya kira banyak orang yang ini ya mungkin menghadapi hal yang sama. Tetapi tadi ada satu buku lama sebenarnya. Tadi yang saya sebut tentang Designing Social Inquiry oleh KKV, ya, Gary King, Sidney Verba, dan Keo Hain. Itu dia menulis tentang designing social inquiry. Dia exactly berbicara tentang quantitative and qualitative research. Ya. Jadi intinya mereka berargumentasi bahwa quote and unquote the internal logic between quantitative and qualitative research itu sama. Logikanya itu sama, Bu, antara kualitatif dan kuantitatif. Bedanya adalah pada presentation of data-nya. Satu, datanya lebih quantifiable ya, menggunakan numerics ya. Kemudian yang dua adalah dia lebih qualitative ya, dia menggunakan cerita, narasi itu. Nah, mungkin saya melihat Anda mengalami kesulitan dalam merajut cerita dan membangun narasi itu. Nah, membangun narasi itu kan sebenarnya sama seperti membangun argumentasi, Bu. Dan seperti saya katakan, kita ini memang kurang pandai bercerita. Ya, padahal kita banyak sekali yang harus kita ceritakan, tapi kita tradisi pendidikan kita dari TK, SD, SMP, SMA ini kan lebih banyak regurgitation dan memorization gitu ya, dan bukan bercerita, bukan bertutur.
ya, dan itu menjadi handicap kebanyakan orang Indonesia memang sebenarnya. Tapi pertama yang saya anjurkan adalah inferencing, Bu. Artinya bagaimana Anda bercerita dulu tentang data Anda. Kalau Anda fokus pada socio-economic status modelnya, maka Anda berbicara dulu tentang socio-economic status model dari responden Anda. Dan Anda harus bangun narasi tentang hal itu. Jadi dari segi umur responden Anda, pekerjaan mereka, gender mereka, dan itu kan Anda harusnya bisa membuat cerita-cerita kecil nantinya. Kemudian baru Anda buat correlations dan causation, ya, apakah menggunakan coefficients, ya, atau Anda menggunakan mungkin teknik-teknik yang lain, mungkin factor analysis atau yang lain dalam statistical analysis itu. Tetapi dari cerita-cerita yang kecil-kecil itu, kemudian Anda harus perhatikan hasil statistical analysis Anda itu. Mana yang korelasinya tinggi, dan mana yang benar-benar bisa dijelaskan melalui hubungan kausalitas. Artinya di mana variabel-variabel X yang independen dengan yang dependent itu sudah bisa Anda tentukan berdasarkan correlation coefficients Anda gitu ya. Nah, kalau itu sudah, Anda harus mulai belajar itu bagaimana Anda bercerita tentang itu. Jadi misalkan hubungannya dengan gender dengan dependent variable-nya itu apa, kaitannya dengan affordability ini apa. Kalau seandainya misalkan gender itu terkait dengan misalnya income, ya, karena kecenderungannya perempuan itu income-nya lebih rendah, karena itu affordability-nya lebih rendah dalam hal membeli makanan misalnya, ya. Nah, itu bisa mulai diceritakan, Bu. Satu persatu Anda dissect data Anda itu dan buat cerita-cerita kecil. Nah, mudah-mudahan nanti dari banyaknya cerita-cerita itu, nanti Anda lama-lama mendapat ilham gitu ya, mendapat wahyu gitu bahwa oh ternyata argumentasinya ini memang socio-economic status ini memang matters ya, and significantly changes faktor atau variabel food security ini ya, dari berdasarkan data-data ini. Jadi memang itu sama, Bu. Jadi membangun structure of argument itu sebenarnya membangun narasi. Ya, Anda tinggal coba disagregasikan dulu data itu dan buat cerita-cerita kecil. Dari cerita-cerita kecil itu baru Anda rajut ya, satu persatu. Jadi nanti umur, gender, pekerjaan, income, status yang lain gitu ya dengan dependent variables Anda. Ya, baru kemudian nanti Anda hopefully insya Allah bisa dapatkan inference dan conclusion yang lebih meyakinkan. Itu saran saya, Bu. Ya, terima kasih Pak Diki. Sekarang saya akan baca yang pertanyaan yang ada di chat ya. Bukunya udah dituliskan itu benar ya, Pak Diki? Bukunya? Betul, oleh Betul, Zulkarnain ini. Itu lama itu, tahun 1999, tapi dulu dipakai oleh ini ya, College of Arts and Social Sciences di Harvard University juga. Ini ada pertanyaan dari Bapak Heri Eko Prasetyo ya, Pak Diki. Izin saya bacakan ya, Pak. Yo. Dari Kominfo. Izin Ya. bertanya kepada Pak Diki Sofyan, bukankah dalam jurnal bukankah dalam perihal akademisi harus dibuktikan dengan kebenaran ilmiah? Walaupun mungkin dalam perihal ada juga sesuatu yang memang dipercaya sebagai perihal yang goib, dan kebenaran ilmiah ini yang Bapak katakan dengan apa adanya, tentu dalam penelitian tidak terlepas dari panca indera yang kita lakukan, baik melalui observasi, perihal pandangan, penciuman, perasaan, pendengaran, dan sentuhan rangsangan, yang bisa dibuktikan dengan perihal yang nyata, misal bagaimana penjelasan manusia yang kena santet, atau teluh di dalam tubuhnya ada paku. Pecahan kaca yang secara ilmu kedokteran tidak bisa dilakukan, namun secara alat paramedik atau secara real dibuktikan adanya. Bagaimana penjelasan goib itu bisa dibuktikan secara ilmiah bila tidak melalui uji coba yang dilakukan menggunakan panca indera kita? Terima kasih. Mohon berkenan Pak Diki untuk langsung menjawab. Ya, terima kasih. Di dalam Al-Quran itu disebutkan di Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, jadi orang yang takwa itu adalah orang yang percaya pada hal-hal yang gaib. Ya. Tentu gaib di sini saya artikan secara luas. Ya. Nasib kita 1 jam dari sekarang itu gaib.
gitu ya. Apakah kita masih hidup besok, minggu depan, 2 minggu lagi, itu gaib. Jadi yang maksud saya gaib itu bukan hanya teluh, santet, dan leak dan lain sebagainya ya, itu juga gaib ya. Tetapi yang saya maksud gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita immediately dapatkan dan observasi dengan menggunakan indera. Makanya kalau Anda jalan-jalan di Sudirman Tamrin, maka Anda tidak akan bisa melihat kemiskinan, betul? Seolah-olah Indonesia ini negara kaya raya, kan? Betul kan? Iya, kacamata kuda ya Pak. Nah, itu yang saya maksud gaib itu. Artinya tidak terlihat kemiskinan. Kalau Anda lewat jalan Sudirman Tamrin, apakah Anda bisa melihat ketimpangan sosial? Mungkin bagi orang-orang yang observasinya very keen gitu ya. Apakah Anda bisa melihat ketidaksetaraan gender? Highly unlikely. Apakah Anda bisa melihat bahwa ada disintegrasi sosial? Most likely not, gitu kan? Artinya itu tidak bisa dilihat dengan menggunakan indera kita. Berarti kita harus menggunakan tools yang lain. Nah, tools yang lain itu adalah salah satunya teori. Jadi teori ini memberikan kita lens, ya, kacamata untuk bisa melihat yang gaib itu. Gitu ya, sehingga kita mengerti, oke, yang namanya ketimpangan sosial itu indikator-indikatornya adalah A, B, C, and D. Oke, ketidaksetaraan gender ini indikatornya adalah A, B, C, D, and E. Dan karena itu berdasarkan indikator-indikator itu dan data-data yang kita kumpulkan, kita kemudian bisa safely say bahwa ada ketimpangan sosial, bahwa ada ketidakadilan gender, bahwa ada ketidaktahanan keluarga misalnya ya, family resilience ya, yang saat ini menjadi isu besar bagi negara ya, bahwa ketahanan keluarga ini juga sedang rapuh-rapuhnya ya, karena peningkatan perceraian dan KDRT dan lain sebagainya itu hanya simptom saja itu dari ketahanan keluarga dan ketimpangan gender misalnya ya. Nah, jadi itu yang saya maksud dengan gaib tadi gitu ya. Artinya Anda harus equip yourselves dengan lensa-lensa seperti itu. Tanpa Anda punya tool seperti itu, mustahil Anda bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang lebih kompleks lagi misalnya. Ya, seperti misalkan saya melakukan penelitian tentang bunuh diri di Gunung Kidul misalnya. Ya, di Gunung Kidul itu orang banyak main ke sana, banyak wisatawan ke sana karena ada Gunung Purba, karena ada pantai yang bagus, ada Gua Pindul, ada Tiwul, lain sebagainya. Tapi apakah mereka tahu bahwa di sana itu tingkat bunuh dirinya paling tinggi di Indonesia? Dan apa sebabnya gitu? Ya. Nah, hal-hal seperti itu kan ini penelitian saya menunjukkan ya disintegrasi sosial yang kaitannya juga dengan urbanisasi dan lain sebagainya. Tapi Anda tidak akan bisa melihat itu dengan indera Anda, gitu ya. Artinya Anda harus punya data-data untuk bisa melihat symptoms ya, dan indikator-indikator itu. Itu kenapa saya katakan bahwa realitas sosial itu jauh lebih sulit daripada ketika kita kerja di lab ya, untuk melakukan determinasi tentang sebuah spesies atau tentang sebuah virus atau bakteri ya, karena dia pasti dan dia terlihat oleh indera kita. Tetapi kalau fenomena sosial itu, realitas sosial itu kan super kompleks. Dan terkadang kita temukan bahwa satu fenomena itu bisa jadi punya multiplier effects ya, yang banyak sekali, dan bisa jadi dia punya multiple causations ya, artinya punya sebab yang banyak, bukan hanya singular. Ya, jadi most of the time realitas sosial itu hanya bisa dijelaskan dengan multiple causations, bukan single causations gitu. Oke, terima kasih Pak Diki. Saya suka banget jawabannya ya, karena sama ya Pak Diki dengan apa yang saya pikirkan dari apa yang dikemukakan tadi. Jadi saya berpikir sangat mungkin ya Pak, kalau orang misalnya orang fisika atau orang matematika tidak bisa melihat apa yang kita lihat. Setuju nggak Pak kalau saya bilang begitu Pak? Ya, itu sebabnya kenapa, sorry to say ini ya, jangan tersinggung ya, ini saya hanya menyampaikan ini sebagai ilmuwan saja. Itu sebabnya kenapa banyak orang-orang radikal itu dari kelompok ilmu pasti. Gitu.
Ya kan? Orang-orang yang terjebak dalam radikalisme, ekstremisme itu kebanyakan orang-orang dari engineering, dari geography, dari chemical engineering, dari civil engineering, mechanical engineering, karena mereka tidak bisa tahan dengan Nggak luwes kompleksitas ininya ya Pak, cara sosial. kalau orang sosial kan agak bisa ini ya, kayak karet gitu ya Pak ininya, apa Ya, namanya. karena realitas itu tidak bisa kita definisikan secara pasti gitu ya, dan tidak ada pembatasannya gitu ya. Ketika kita bicara tentang ketimpangan sosial, where exactly konteksnya ini gitu, dan apa causationnya, apa sebabnya dan apa akibatnya itu bisa berbeda-beda. Jadi fenomenanya bisa jadi sama, ketimpangan sosial atau ketidaksetaraan gender, tapi causation-nya bisa berbeda-beda dan efeknya bisa berbeda-beda gitu. Ya kan, tergantung konteksnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Baiklah, ini masih ada pertanyaan lagi Pak di kolom chat ya, saya bacakan. Ini dari Mas Bustanul Arifin, ini juga apa namanya dari alumni LPDP, dia jadi angkatan awal juga sebagai Mata Garuda ya. Dia bertanya apakah selective attention ini dipengaruhi oleh gender. Biasanya perempuan lebih multitasking. Sejujurnya saya pribadi jika sudah fokus pada pekerjaan, kadang saya tidak bisa menanggapi orang lain, termasuk pendengaran menurun pada saat itu. Terus yang kedua, apakah selective attention ini bisa direncanakan? Misalnya kita rencanakan untuk bangun jam 4 pagi. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Sebenarnya selective attention itu adalah seperti Anda mengcropping sebuah gambar, gitu ya. Jadi ada sebuah gambar, di situ ada gunung, di situ ada pohon-pohon, di situ ada jalan, di situ ada matahari seperti biasa, di situ ada Pak Tani dengan kerbaunya, ada mobil, ada bis, dan lain sebagainya. Tapi dari gambar yang besar itu, kemudian Anda cropping. Kemudian Anda fokus pada si petani dengan kerbaunya. Sehingga Anda menghilangkan, mendelete matahari, gunung, pepohonan, sawah dan jalan dan bis dan mobil, motor lainnya gitu ya. Itu yang disebut dengan selective attention. Dan itu sebabnya kenapa Anda tidak bisa mendengarkan orang, Mas Bustanul Arifin gitu ya, karena Anda terlalu fokus pada hal itu. Sama dengan orang yang terlalu fokus pada pekerjaannya sehingga dia lupa untuk mencari jodoh. Tiba-tiba dia menyadari, oh, saya umurnya sudah 35 tahun, sudah itu banyak Pak di dunia riset Pak. Saya tahu itu, karena lebih banyak lagi di ilmuwan. Di donor internasional, di komunitas donor internasional, di International Development Agencies, ya, karena mereka terlalu fokus pada pekerjaan. Sehingga orang yang ngetok sendiri, teman sebelahnya sendiri yang naksir, atau bosnya yang naksir aja, dia tidak menyadarinya, gitu ya. Atau sejawatnya naksir aja, dia tidak menyadari, karena dia terlalu fokus. Atensi dia terlalu selektif, ya. Dan ini yang menjadi problem bagi kebanyakan orang, baik dalam research maupun dalam kehidupan mereka gitu ya. Jadi dia tidak membuka diri, ya. Jadi lensa dia itu terlalu sempit, ya, karena dia terlalu fokus pada hal-hal yang kadang-kadang justru tidak signifikan, gitu. Dan ini yang menjadi masalah dari dalam research kan. Ketika dia hanya fokus pada si petani dan kerbaunya, dia tidak bisa melihat betapa indahnya gunung itu, gitu, atau betapa signifikannya peranan pepohonan itu untuk menghadang lajunya misalnya lahar atau banjir atau lain sebagainya gitu ya. Jadi dia kehilangan signifikansi ya, dan meaning of life dia jadi hilang, dan pada akhirnya fokus dari research dia hilang. Ya, karena ketika dia fokus pada atensi dia pada sesuatu hal yang kecil, dia melupakan konteks. Nah ini kenapa saya selalu katakan kalau Anda mau jadi researcher yang hebat, Anda harus punya kemampuan to zoom in dan zoom out. Maksudnya zoom in ini adalah Anda bisa mengenali ini pohon apa, spesies apa, kambiumnya seperti apa, akarnya seperti apa, batangnya seperti apa, daunnya seperti apa, gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa dia juga ditemani oleh teman-temannya, dan Anda harus able to zoom out dan melihat forestnya.
Jadi never forget the forest ketika Anda fokus pada pohonnya. And never forget the pohon ketika Anda focusing on the forest gitu. Jadi kemampuan zooming in dan zooming out itu Anda mau tidak mau harus sering kali lakukan dalam riset Anda. Dan orang kadang-kadang karena get carried away ya di dalam research, yaitu pada akhirnya mereka terlalu nge-zoom in dan mereka menjadi seperti amateur ethnographer gitu. Ya, selanjutnya ya Pak, ada satu lagi nih pertanyaan dari Pak Alwin, Bapak atau Mas ya. Mohon izin tanya, bagaimana hasil riset itu bisa bermanfaat untuk masyarakat atau menerjemahkan manfaat ke masyarakat itu apa yang bisa dilakukan akademisi? Mengingat jurnal ilmiah biasanya hanya exclusively diakses oleh komunitas akademik. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang menurut saya sangat Indonesian gitu ya. Jadi Indonesia itu termasuk pemerintah selalu bertanya ini manfaat untuk masyarakatnya apa. Padahal dia nggak tahu bahwa ilmuwan itu tugasnya ya production of knowledge gitu loh, memproduksi ilmu atau kalau saya menyebutnya lebih co-production of knowledge gitu ya, karena sekarang trennya itu akan adalah kolaborasi, bukan kita sendirian riset gitu ya, tetapi kita riset dengan menggunakan pendekatan yang multidisiplin atau interdisiplin atau transdisiplin sekarang modelnya itu, bukan lagi riset-riset yang monodisiplin gitu ya. Tetapi pertanyaan tentang manfaat bagi masyarakat, apakah kalau kita menemukan suatu fenomena yang menarik dengan penjelasan yang tepat dan akurat itu tidak bermanfaat bagi masyarakat? Ya bermanfaat. Yang Anda maksud masyarakat itu siapa? Masyarakat ilmiah atau masyarakat as in tukang bakso, tukang somai yang lewat, ibu-ibu yang jualan di pasar ya. Ya kalau begitu jangan jadi ilmuwan. Ya. Jadi we are business of co-production and reproduction of knowledge. Ya, itu bisnis utama kita. Core bisnis kita itu adalah memproduksi dan mereproduksi ilmu pengetahuan. Ya, dan komunitas Anda, masyarakat Anda yang menjadi stakeholder utama Anda itu adalah masyarakat ilmiah, komunitas ilmiah. Itu yang pertama, that's the first and foremost target audience. Bahwa itu kemudian ada social implications, ada policy implications, dan apa itu sah-sah saja dan sangat dianjurkan. Saya juga sering melakukan penelitian, kemudian saya membuat policy brief, kemudian saya serahkan ke Kementerian Agama, atau saya serahkan ke UKP, atau ke IP, ke kementerian, dan lain sebagainya. Tetapi first and foremost adalah cari dulu, produksi dulu knowledge-nya, baru kita bicara tentang bagaimana ini bisa ditranslasikan untuk aplikasinya gitu. Tetapi yang kurang di Indonesia itu adalah ilmuwannya gitu, bukan orang-orang yang akan mengaplikasikannya gitu ya. Yang kurang itu adalah ilmuwannya, dan banyak sekali ilmuwan kita yang pada akhirnya terjebak dalam politik praktis, terjebak dalam tata kelola untuk mencari jabatan ini, jabatan itu. Jadi currency yang tertinggi itu adalah ya jabatan, kemudian uang, kemudian keterkenalan gitu, bukan ilmunya itu sendiri. Dan itu yang menjadi problem yang menurut saya agak khas di Indonesia gitu ya. Berarti menurut Pak Diki dari hulunya memang sudah nggak kuat ya Pak untuk ininya ya, dari ininya ya Pak. Culture kita tidak itu sendiri ya Pak, hulunya ya. Culture kita tidak mendukung. Culture kita ini highly pragmatic ya. Dan sistem sosial, sistem politik kita ini mengarahkan kita menjadi orang-orang yang highly pragmatic ya. Kita mencari kuliah, mencari ilmu itu untuk mendapatkan degree dan untuk mendapatkan posisi, mendapatkan pekerjaan dan gaji nikmat dan lain sebagainya. So nobody's really thinking about ilmu, nobody's really thinking about knowledge. Not really care. Itu yang menjadi masalah kita. Itu sebabnya kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang tidak bisa kita jawab gitu kan. Dan pada akhirnya kita menjadi bangsa yang sangat penurut dengan para ahli-ahli Indonesianis, orang-orang yang ahli tentang Islam di Indonesia, tentang budaya Jawa, tentang budaya Aceh dan lain sebagainya. Kita sendiri tidak punya knowledge itu gitu, karena kita tidak pernah mau melakukan research yang serius. Oke Bapak, masih ada banyak pertanyaan nih Pak dari Pak Chandra.
Izin Monggo. bertanya Bapak, apa sih yang menjadi indikator novelty dalam penelitian sosial sehubungan dengan kita sekarang berdiri di bahu raksasa dunia? Kadang-kadang atau seringnya penelitian kita itu sama dengan orang lain. Thank you Bapak. Ya, novelty itu bisa dari berbagai aspek gitu ya. Dia bisa teori baru, dia bisa perspektif baru, dia bisa data-data baru, dia bisa konteks yang baru, dia bisa argumentasi yang baru, atau mungkin conclusion yang baru gitu ya. Jadi novelty itu saya melihatnya dari berbagai aspek. Kalau Anda bisa menghadirkan satu saja aspek dari novelty yang itu keren sekali, apalagi kalau Anda bisa menghadirkan 2 atau 3 novelties di dalam riset Anda. Ya, jadi Anda punya data-data yang novelty, ya, yang baru, ya, yang nggak pernah dilakukan oleh orang lain. Kemudian Anda melakukan riset ini di konteks yang berbeda. Kemudian akhirnya Anda bisa menghasilkan teori yang baru. Nah, itu ideal, ya. Tetapi kan kita sulit lah ya untuk selalu berpretensi bahwa kita akan menghasilkan teori baru, kecuali kalau kita sudah melakukan penelitian 20-30 tahun ya di bidang yang sama ya, baru tampaknya Anda pantas lah untuk bisa istilahnya berdiskusi on par ya dengan para raksasa-raksasa di bidang ilmu sosial ini untuk kemudian melahirkan teori baru gitu ya. Tetapi untuk saat ini bagi saya yang namanya novelty itu bisa dipandang dari berbagai aspek. Jadi kalaupun Anda menggunakan teori orang lain, pendekatan orang lain, tetapi data-data Anda baru dan argumentasi Anda baru, itu novelty. Ya, dan itu akan menarik tetap untuk jurnal-jurnal internasional gitu ya, karena mereka akan selalu mencari lubang-lubang ya di dalam body of knowledge itu gitu, dan lubang-lubang itulah sebenarnya tugas kita sebagai ilmuwan. Jadi kita sebenarnya tugas kita itu adalah hanya mengisi, ibaratnya kayak jalan itu banyak lubang-lubangnya. Nah, tugas kita adalah mengisi lubang-lubang itu. Mungkin kita bisa ngisi 1, 2, 3, 4 lubang gitu ya, agar orang itu bisa punya pemahaman yang lebih baik, yang lebih komprehensif, yang lebih dalam tentang sebuah fenomena sosial itu. Oke, Pak Diki, saya ada pertanyaan yang masih mengganggu ya Pak. Kebenaran saya nanti akan riset, jadi saya mohon Bapak berkenan jawab ya Pak. Kalau kita PhD ya Pak, sekolah doktor ilmu sosial ya. Nah, kita kan biasanya kita dibilang kita harus berdasarkan teori gitu, berlandaskan teori. Pisau alat ukur pisaunya gitu yang digunakan apa? Harus cocok kan gitu. Jadi ada yang bilang juga nggak boleh juga misalnya kita mau motong bawang pakai golok misalnya, karena nggak pas. Jadi kita harus mengambil teori atau pisau yang cocok untuk digunakan memotong atau membedah riset kita tersebut. Nah, saya juga berpikir haruskah gitu, haruskah sih kita sebagai ilmuwan sosial ya, itu menggunakan pisau-pisau itu, teori-teori itu. Bagaimana kalau kita bisa menemukan gergaji atau alat potong lain selain pisau gitu Pak? Maksudnya apakah memang pattern-nya kita harus bersandarkan teori atau sebagai peneliti kualitatif kita yang melakukan observasi bisa melakukan apa namanya, bisa membangun teori sendiri tanpa bersandarkan teori, apa itu tidak mungkin dilakukan atau mungkin saja Pak? Ya, yang jelas bahwa di dalam setiap penelitian, apalagi di tingkat doktoral gitu ya, yang kita cari itu adalah theory building-nya gitu ya. Jadi bagaimana ini penelitian ini berkontribusi terhadap pembangunan teori atau berkontribusi terhadap perdebatan tentang teori di bidang itu ya. Jadi artinya bahwa the essence of research itu adalah to bring the conversation forward. Itu hakikatnya ya, bahwa hakikat dari penelitian itu adalah untuk membawa perdebatan dan diskusi dan diskursus tentang subject matter ini ke depan, bukan ke belakang ya. Jadi jangan sampai research Anda itu in reversal gitu ya. Artinya dia harus memajukan diskusi dan perdebatan, bukan memundurkannya gitu ya. Nah, Anda hanya bisa melakukan itu kalau Anda sudah covering all sides ya. Artinya Anda sudah dalam literature review Anda itu sudah mengcover semua teori-teori yang existing dulu ya. Apakah Anda setuju atau sepakat
atau tidak dengannya, maka tetap Anda harus sebutkan ya. Kalau Anda setuju, Anda mengatakan kenapa. Kalau Anda tidak setuju, Anda mengatakan kenapa. Tetapi kalau Anda sudah bisa menemukan lubang teori, maka disitulah kewajiban Anda untuk mengisinya. Dan disitulah Anda bisa berkontribusi. Disitulah Anda bisa berkontribusi pada pembuatan teori baru. Tetapi pertanyaannya adalah teori itu sebenarnya apa sih? Kalau bukan sebuah systematic reflections of social phenomena, gitu ya. Iya. Teori ini kan sebenarnya hanya sebuah refleksi yang sistematis tentang sebuah fenomena sosial, gitu ya. Jadi kalau seandainya Anda membayangkan disintegrasi sosial, oke, apa itu definisinya, gitu ya, tentang disintegrasi sosial, apa indikator-indikatornya? Nah, itu sudah teori, gitu ya. Dan pertanyaannya adalah, dengan existing theory yang ada, Anda puas atau tidak dengan? Tidak, Pak. Kadang tidak ada yang bisa menjelaskannya gitu. Nah, kalau Anda tidak puas, ya berarti Anda harus memperbaiki teori itu. Ya, mungkin Anda akan mengatakan bahwa ini teori ini terlalu statis, dia harusnya lebih dynamic, dan karena itu saya akan menelurkan bukan social disintegration tapi mungkin dynamic social disintegration theory misalnya, gitu kan. Jadi hanya menambahkan kata dynamic misalkan ya dengan data-data Anda yang lebih dinamis daripada existing studies yang ada, maka Anda sudah berkontribusi pada knowledge itu secara signifikan. Siap, Bapak, dicatat, Pak. Oke, masih ada yang mau raise hand nggak bicara langsung dengan Pak Diki nih? Kesempatan yang langka ya, silakan. Yang mau bertanya langsung? Apakah tidak ada? Silakan untuk Bapak Ibu yang penasaran masih ingin bertanya tentang. Silakan tanyakan kalau seandainya Anda lagi menghadapi masalah dan research question Anda atau problem definition Anda atau argument Anda atau data analysis Anda. Banyak juga dari mahasiswa saya itu yang kesulitan dalam mengambil kesimpulan gitu ya. Jadi setelah mengumpulkan data dan apa, tapi ternyata kesimpulannya cetek sekali gitu. Ya, jadi data dan cerita narasinya itu sudah bagus, ternyata kesimpulannya hanya summary saja gitu. Dan ini menurut saya satu penyakit dari para ilmuwan kita juga gitu ya. Mereka kurang mampu untuk melakukan inferencing gitu ya, dan to infer ya, dan merefleksikan apa yang sudah dia temukan di lapangan gitu. Dan itu banyak yang saya temukan itu masalahnya di situ. Oke, Pak Diki, kalau nggak ada masih ada? Apakah tidak ada lagi atau masih ada? Jika tidak ada, berarti kita akan simpulkan ya, Pak. Jadi. Silakan, Anda yang simpulkan ya. Iya. Sebenarnya masih pengen ngobrol ya, Pak. Cuma waktu kayaknya sudah sudah lewat pukul ini 3.25. Jadi kita harus mungkin di lain sesi, kalau izin Bapak, kalau bisa berkomunikasi untuk diskusi tentang riset boleh ya Pak Diki, di luar sesi ini. Mudah-mudahan nanti bisa berkomunikasi lagi ya Pak Diki. Oh ya, Bapak dan Ibu, silakan ini untuk materi bisa diunduh, dan jangan lupa diisi link sertifikatnya di kolom chat, karena nanti teman-teman yang mengisi akan langsung mendapatkan sertifikat dari panitia. Baik, mungkin tidak ada lagi yang bertanya ya, jadi saya akan simpulkan aja hasil dari diskusi kita hari ini. Jadi intinya nih ya, poin-poin penting ya saya catat. Jadi ada banyak realita di balik peristiwa. Jadi keluarlah dari pola pemikiran biasa ya, atau business as usual. Jadi coba keluar dari pattern untuk menemukan permasalahan dari riset ilmu sosial. Jadi cara berpikir ilmuwan sosial itu menurut Pak Diki in terms of differentiation ya. Jadi bagaimana kita melihat fenomena itu harus berbeda dari orang lain. Jangan takut dengan kontroversi. Jadi tanpa kontroversi itu kita tidak bisa meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Ini saya suka banget Pak. Jadi jangan takut dengan kontroversi.
sedikit sekali Pak orang yang menyatakan seperti ini, dan ini datang dari Pak Diki. Saya suka karena dia justru menganjurkan jangan takut dengan kontroversi. Terus juga jangan cerita yang biasa, tapi carilah yang sifatnya extraordinary, unpredictable, dan carilah keabnormalan dari situasi di luar kebiasaan. Jadi itu bisa diangkat sebagai sebuah fenomena yang bisa kita lakukan riset atau kita lakukan penelitian. Dan intinya ada tips and tricks tadi dari Pak Diki ya. Yang pertama, supaya bisa tadi dia bilang jangan sampai meninggalkan dunia tanpa publikasi ya. Jadi kita harus publikasi minimal 1 lah di Scopus ya. Terus menulis. Kemudian yang kedua, bangun spesialisasi dan kepakaran. Kemudian bangun jaringan-jaringan kepenulisan mulai dari sekarang. Datang dan presentasikan paper atau karya tulis Bapak dan Ibu di forum internasional. Jadi jangan takut, jangan khawatir kayak gitu kan, dicoba saja. Kemudian ikuti dan gabung jaringan kerjasama jika ada tawaran kerjasama riset, baik nasional maupun internasional. Kemudian jika ada undangan atau tawaran untuk mengirimkan tulisan atau menulis, coba ikuti saja ya, jangan takut untuk mencoba. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan ya untuk acara diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Diki Sofyan PhD. Oh iya, ada sebelum kita tutup, ini ada penyerahan sertifikat online kepada narasumber dari Ketua Panitia, Mbak Maya Lestari. Silakan Panitia, mohon dibantu. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Sebelumnya saya selaku Ketua Pelaksana dari acara webinar ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Diki Sofyan PhD atas banyak ilmunya yang telah diberikan kepada kami semua. Tentunya ini sangat membuka pandangan kita semua tentang riset di dunia sosial humaniora itu seperti apa, dan juga membuat kita lebih kritis lagi mungkin untuk menuliskan hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan bagi kita semua. Izin share screen untuk sertifikatnya, Bapak. Baik, ini sertifikat yang kami berikan kepada Bapak. Sungguh ilmunya Tidak terdengar ya? Izin untuk memberikannya secara simbolik melalui virtual Bapak ya. Semoga gimana nih Mbak kalau menyerahkan secara virtual. Ya, silakan. Mohon berkenan menerima Pak Diki Sofyan. Ya, terima kasih atas pemberian sertifikat ini. Semoga berkah, bermanfaat. Terima kasih Pak Diki atas share ilmunya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa diskusi lagi ya Pak. Dan, insya Allah. Ya, semoga nanti bisa berbagi ilmu lagi dengan teman-teman Mata Garuda Sumsel dan lainnya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, dengan telah diserahkannya tadi sertifikat secara simbolik dari Ketua Panitia kepada pembicara kita Pak Diki Sofyan PhD, maka berakhir pula acara seminar kita hari ini. Dan demikianlah webinar kita tentang strategi penulisan dan publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi bersama Bapak Diki Sofyan PhD. Mudah-mudahan segala ilmu pengetahuan dan sharing pengalaman dari beliau tadi dapat menambah semangat dan motivasi kita semua untuk menerbitkan tulisan di jurnal internasional bereputasi. Amin. Saya Ayu Risa Dominata sebagai moderator hari ini dan seluruh panitia acara minta maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya menjadi presiden, saya akan memberantas korupsi dan meningkatkan kerjasama ASEAN. Masyarakat NTT semua gemuk semua. Jika saya menjadi seorang presiden, aku ingin saya akan menjadikan Boyolali sebagai ibu kota. Nomor 1. Aku calon presiden masa depan Indonesia.
Mereka adalah potret anak bangsa, generasi penerus yang kelak akan memimpin Indonesia. Kami, penerima beasiswa LPDP, akan terus berkomitmen untuk berkontribusi memajukan bangsa yang besar ini melalui Mata Garuda. Mata Garuda, dengan itikat mengabdi kepada bangsa, kami berkembang bersama Indonesia. Komitmen kami untuk terus berkontribusi memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat, mengoptimalkan potensi seluruh penerima beasiswa LPDP. Kami percaya, untuk menjangkau seluruh Nusantara, diperlukan dukungan tiap penjuru daerah, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan menciptakan segala kesempatan untuk berkarya. Kami mendukung setiap kelompok masyarakat untuk hidup yang lebih berkualitas. Pada tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19 dan segala perubahannya, Mata Garuda terus berupaya untuk menjadi wadah dan mendukung seluruh kelompok masyarakat. Untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045, berbagai sektor kami kelola bersama dengan para intelektual muda penerima beasiswa LPDP. Kami hadir